Kemudian aktivitas. Ini aktivitas dari pendamping desa, karena tiap-tiap level pendamping aktivitasnya bisa berbeda-beda. Apa yang dimaksud aktivitas pendampingan? Aktivitas pendampingan itu mendata perencanaan desa, ya, seperti menyusun RPJMdes, RKPdes, APBdes, pelaksanaan pembangunan desa, misalnya melaksanakan padat karya tunai desa, pembangunan jalan dan sebagainya gitu. Pengawasan masyarakat, ini kalau ada masyarakat menyampaikan kepada pendamping, ini kepala desanya kok seperti ini ya, atau ini kami minta harusnya kegiatan di RT kami kok jadinya begini, padahal waktu ada di Musdes itu keputusannya begitu. Kemudian pelaporan desa. Apakah itu pelaporan kepala desa, ya, pelaporan desa kepada pihak yang lebih atas dan sebagainya. Jadi pendampingan itu isinya adalah seperti ini. Dan para pendamping bisa mencek di dalamnya. Satu hal yang penting bahwa pendamping itu memang selalu mendata, kemudian hadir dan melaporkan. Ada kalanya satu kegiatan dilakukan beberapa desa sekaligus, ya. Sehingga pendamping mungkin hanya hadir di satu desa A, ya. Tapi pendamping masih bisa melaporkan apa yang terjadi di desa B dan C, ya. Kemudian inisiatif. Inisiatif itu artinya kegiatan-kegiatan yang berasal dari kreativitas pendamping. Kalau pendampingan ini kegiatannya berasal dari pihak di luar pendamping, misalnya pendataan bisa dari Kementerian Desa, bisa dari desa sendiri, perencanaan pembangunan itu bisa dari desa, pengawasan masyarakat dari masyarakat, ya, pelaporan dari desa, seperti itu. Itu pendampingan, selalu pihak lain. Kalau inisiatif itu adalah kerja yang berasal dari kreativitas pendamping sendiri. Jadi misalnya di Klaten misalnya, ada pendamping lokal desa yang kreatif mengajak masyarakat untuk membuat kolam ikan. Ada yang kreatif kemudian mengajak masyarakat untuk bercocok tanam cabai, seperti itu. Itu inisiatif. Menurut teorinya, tadi kami sampaikan di awal, orang-orang yang biasa melakukan inisiatif itu hanya 2,5%. Nah, kita ingin mencek jika pendamping ada kegiatan-kegiatan inisiatif, kreativitas pendamping, ada laporan seperti itu. Kalau itu kita hitung, kita akan mengetahui persentase pendamping sebagai inovator. Jadi pendamping yang mencatatkan inisiatifnya, kreativitasnya di sini akan tercatat sebagai inovator. Nah, kita ingin mengetahui kalau inovatornya itu banyak di antara pendamping, jadi cara untuk melakukan pelatihan pendampingan tentu berbeda dengan jika inovatornya kecil. Kalau inovatornya banyak, misalnya contohnya, maka proses pelatihannya itu pasti harus sifatnya kreatif. Terserah pendamping untuk melanjutkan berikutnya. Tetapi kalau ternyata kegiatan inisiatif ini terlalu rendah, berarti melatih pendamping itu pasti harus memberi contoh. Karena yang bukan inovator itu selalu perlu contoh, ya. Perlu untuk dicontohi. Ya. Kalau yang inisiatifnya banyak, itu justru tidak perlu contoh. Yang perlu adalah pemikiran. Jadi itu ada perbedaan nanti untuk meningkatkan kapasitas pendamping tergantung dari isiannya ini. Kemudian apa itu insidental? Ya, apa itu insidental? Ini sebentar lagi akan keluar SK Menteri Desa tentang petunjuk teknis pendampingan masyarakat desa. Petunjuk teknis itu isinya antara lain adalah hal-hal yang wajib dikerjakan pendamping sebagai penugasan kepada pendamping. Nah, insidental atau penugasan lain itu adalah jika ada tugas di luar tusi itu. Ya, jadi di setiap tugas dan fungsi pendamping di bagian bawah itu ada penugasan lain oleh Kementerian Desa. Nah, jika ada selain yang di atasnya, maka itu adalah kegiatan insidental. Ya. Jadi insidental itu pasti kegiatan di luar tugas pokok dari pendamping. Ya.
Kemudian media sosial ini adalah tadi kami sampaikan sebagai bentuk perwujudan public relation pendamping di desa. Nah, media sosial ini isinya saat ini adalah flyer WA yang bisa dinaikkan ke Instagram, ke YouTube, ke YouTube-nya harus goyang-goyang, ke Facebook, ya, dan kemudian ke WA sudah pasti. Kemudian peningkatan kapasitas mandiri. Jadi ini yang menarik dari Gus Menteri. Kalau Bapak Ibu membaca peraturan Menteri Desa nomor 19 tahun 2020 tentang pendampingan masyarakat desa, di situ semua tugas pendamping ya itu ada peningkatan kapasitas mandiri, ada mentoring seperti itu. Nah, itu adalah dicatatkan oleh Gus Menteri sendiri. Jadi apa itu gunanya? Sekarang kita mengetahui dari psikologi bahwa manusia yang lazimnya itu ulet dalam hidup itu adalah manusia-manusia yang memiliki pola pikir, mindset, pola pikir yang selalu kreatif. Bukan pola pikir yang tetap, tapi pola pikir yang selalu berubah. Nah, itu meningkatkan kapasitas mandiri ini biasanya hanya muncul pada warga, masyarakat ya, dan pendamping saat ini yang memiliki pola pikir yang tidak tetap, bukan fixed mindset gitu, tapi pola pikir yang kreatif. Itulah sebabnya Gus Menteri sendiri yang meminta supaya mentoring dan peningkatan kapasitas mandiri itu ada di dalam Permen Desa nomor 19 tahun 2020. Ya, jadi itu sebagai indikator ya, jika Bapak Ibu pendamping ya, memasukkan kegiatan peningkatan kapasitas mandiri, entah itu ikut pelatihan, ya, rajin ikut bintek sendiri, ya, rajin membaca sendiri, rajin mencari di dalam internet dan sebagainya, ya, semuanya untuk meningkatkan kapasitas mandiri, itu kita akan masukkan ke dalam kategori pendamping yang memiliki mindset yang selalu tumbuh. Jadi bukan fixed mindset, tapi growth atau tumbuh ya, growth mindset. Jadi apa gunanya peningkatan kapasitas mandiri? Indikator ini untuk mengetahui mana saja pendamping yang memiliki growth mindset seperti itu. Jadi ada yang menarik di salah satu WA group itu ada pendamping yang menyampaikan, wah ini kok sulit, ini kok itu kok nggak bisa ya, ini kenapa begitu? Kemudian pendamping lain menimpali, makanya harus rajin-rajin ikut bintek. Mana saja ada kesempatan bintek. Waktu itu tentang SDGs desa. Pokoknya kalau ada orang kemudian kirim Zoom meeting, ada di dalam YouTube, semua yang itu saya baca, kata pendamping yang lain. Saya lihat, kemudian saya ikut. Jadi itu adalah kegiatan seperti itu akan menjadi kegiatan peningkatan kapasitas mandiri. Itu adalah ciri-ciri dari orang yang memiliki growth mindset.